kasih. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Jadi terima kasih ini untuk teman-teman media yang sudah menunggu dengan sabarnya. Ini anak-anak kita yang baru datang dari lomba ya, perjuangan yang cukup lumayan berat, bisa menyisihkan dari 200 peserta dari 30 negara dan mendapatkan juara 2. Tepuk tangan dulu. Produk yang diambil ya, inovasi yang mereka bawakan ke Jepang adalah inovasi yang bagi saya ini luar biasa. Karena selama ini sorghum yang dikenal sebagai bahan pangan ternyata mampu diolah, dikelola ya menjadi bahan obat-obatan yang berupa herbal. Nanti akan dijelaskan sama tim bagaimana prosesnya ya, bagaimana persiapannya sehingga mendapatkan juara. Dan sebelumnya saya pun juga ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media, teman-teman dari penggiat sorghum ya. Selama ini memang kita terus gerakkan untuk budidaya sorghum khususnya di Buleleng ini. Ternyata inilah salah satu potensi bagi saya yang ternyata bermanfaat, dan manfaat-manfaat yang lainnya pun juga kita rasakan bersama, dan kita pun juga bawakan hasil produk kita yang nanti mungkin akan terus kita kembangkan, apa, wine sorghum. Nah, ini produk-produk yang salah satu ya bagian daripada bagaimana inovasi kita dari sorghum menjadi sebuah hal yang bernilai, khususnya nilai ekonomi. Nah, untuk itu supaya tidak berpanjang lebar, saya serahkan kepada ketua dari kelompok atau dari tim Warmadewa yang sudah mampu untuk mengangkat ya nama tidak saja daerah, nasional, bahkan di internasional. Untuk lebih lanjut saya perkenalkan dulu, yang pertama dari tim adalah yang sebelah saya ini, anak saya Gede Wahyu Suryadiningrat. Kemudian yang kedua Gusti Ayu Tri Astina Devi ya. Terus kemudian Kadek Kelnerin Preti Sudirga, kemudian Gede Rizky Wismaya Pradipa, dan Komang Bagus Galang Nugraha, serta terakhir Made Bekung Setia Atmaja. Itu dulu sebagai pembuka saya. Silakan sekarang dari Wahyu selaku ketua tim untuk menyampaikan, dan nanti akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Kami semuanya. Jadi saya ucapkan terima kasih kembali kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk datang ke sini untuk bisa menyaksikan produk yang kami bawakan di Tokyo, di Jepang, dengan hasil perolehan yaitu silver medal. Jadi produk ini kami buat berbahan dasar sorghum, di mana produk ini memiliki berbagai macam fungsi. Jadi saya terinspirasi membuat produk perawatan kulit itu dari sorghum. Kenapa harus sorghum? Karena kita lihat bahwa ikon kota Singaraja itu Singa Ambara Raja membawa jago gema. Selain itu juga kebetulan orang tua saya penggerak sorghum, jadi aktif untuk mengembangkan dan membudidayakan sorghum. Nah, dari sanalah saya mulai berpikir apa yang bisa saya buat, apa yang bisa saya inovasikan dari sorghum ini sehingga bisa memiliki nilai jual yang lebih dari sorghum yang hanya dikonsumsi. Nah, dari hasil literatur review yang saya lakukan, ternyata saya menemukan banyak sekali komponen-komponen bioaktif yang ada di dalam sorghum itu yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Nah, salah satunya itu ada agen anti-inflamasinya, selanjutnya ada agen anti-kansernya, lalu juga vitamin E-nya yang cukup tinggi. Sehingga saya di sana mulai berpikir bahwa
sorghum ini sangat berpotensi sekali ketika kita lakukan atau kita aplikasikan pada perawatan kulit. Nah, selanjutnya saya bersama teman-teman itu memikirkan bagaimana cara mengemas produk ini agar tertarik dan memiliki nilai jual yang tinggi. Nah, saat ini yang saya ketahui bahwa produk-produk kecantikan atau produk-produk perawatan kulit itu lebih banyak mengarah pada natural, jadi alami. Nah, disinilah peluang kita untuk bisa mengangkat produk atau bahan dasar olahan yang berasal dari negeri kita sendiri, kita bawa ke kancah internasional. Nah, lalu saya lakukan beberapa uji untuk memastikan komponen-komponen yang ada di dalamnya, yaitu ada ujinya namanya gas chromatografi and mass spectrometry. Jadi itu untuk menganalisis komponen yang terdapat di sana. Nah, untuk komponennya itu ada kurang lebih 8 atau 9 komponen yang sangat bermanfaat, yaitu ada linalol, linalol asetat, isadecanoic acid, oxybenzone, beta-platinum, and ada juga kita temukan ada flavonoid, tannin, dan fenol. Itu sangat berpotensi atau memiliki kandungan antioksidan yang tinggi. Nah, kalau kita lihat dari proses terjadinya stretch mark, jadi stretch mark itu proses rusaknya jaringan kulit, yaitu khususnya pada daerah kolagen dan elastinnya yang itu rusak. Nah, sekarang dengan produk ini kami berusaha untuk memacu penghasilan kolagen secara alami yang diaplikasikan dalam kulit. Nah, selain itu juga pada produk kami ini memiliki fungsi yang bukan hanya untuk menghilangkan stretch mark, tetapi juga dapat digunakan sebagai perawatan kulit. Misalkan kita bisa gunakan sebagai tabir surya. Jadi tabir surya ini kita gunakan misalkan kita ingin beraktivitas di luar ruangan untuk mencegah radiasi sinar UV. Selanjutnya juga produk kami dari hasil uji yang kami lakukan pada mencit untuk pengobatan luka, itu hasilnya lebih baik daripada betadine dan hampir sama dengan hasil gentamisin. Jadi itu bisa dikatakan bahwa produk kami itu sangat berpotensial sekali untuk bersaing dengan produk-produk skincare di pasaran sekarang. Ya, terima kasih. Mungkin itu secara garis besar. Mungkin ada dari teman-teman media yang ingin ditanyakan sehubungan dengan hasil juara yang didapatkan dari anak-anak kita penggiat sorghum ini. Terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih. Kenalkan, saya Lili dari Wartawan Nusa Bali. Pertama, saya ucapkan selamat kepada adik atas keberhasilannya meraih juara di internasional. Dari pemaparan singkat tadi, sangat menarik dari segi ide untuk penelitian dan lain sebagainya. Mungkin di sini ingin saya tanyakan bagaimana proses sampai terwujudnya produk ini, berapa kali pengujian atau mungkin kendalanya pernah gagal berapa kali hingga sampai sekarang berhasil. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami mulai produk ini di awal Februari, ya kurang lebih di akhir Januari. Jadi untuk proses kami bisa lolos ke Jepang itu ada beberapa tahapan. Yang pertama, kami harus mengikuti namanya kurator. Jadi kurator ini adalah bentuk seleksi dari seluruh inovasi yang ada di dunia, dan hanya beberapa saja yang bisa diikut lombakan ataupun dipresentasikan di Jepang. Nah, setelah itu kami mulai mendaftarkan produk ini itu kurang lebih di bulan April, lalu kami mengikuti kurator, lalu diumumkan dari pihak penyelenggara bahwa tim kami lolos untuk bisa mengikuti kompetisi di Ariake Tokyo di Jepang. Nah, lombanya itu 3 hari. Jadi hari 7 di tanggal 7 dan di tanggal 8 itu kami presentasi. Di sana juga kami berkesempatan untuk menemui beberapa investor yang memang benar datang ke sana untuk menyaksikan segala bentuk inovasi yang dilombakan di sana. Lalu dari beberapa investor yang mendatangi kami, ada beberapa investor dari Taiwan, dari Jepang, dan juga dari Indonesia, orang Surabaya yang tertarik dengan produk kami. Sehingga untuk itu kami berharap kami bisa mengembangkan produk ini sehingga nantinya bisa masuk ke pasar
kosmetik. Nah, untuk pengembangan lebih lanjut, kami ingin merubah bentuk sediaannya. Jadi ada namanya sediaan nano spray, di mana nano spray ini nanti tentunya akan mempengaruhi proses penyerapan komponen yang kami inginkan bekerja pada kulit, sehingga penyerapannya itu akan jauh lebih cepat dibandingkan dengan stick balm seperti ini.